Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi al-ashabil kiram Abi Bakr wa Umar radhiyallahu alaihi wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bil rahmatin wa sallallahu ala ashabi badrin wa ashabi hudun wa ashabi taubah jami' abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal-mursalin wa syuhada'i was-shalihin wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala dawu sapa asy-syekh Zarruq Zarruq fi uddatil murid. Qala dawu sapa asy-syekh Zarruq wa mawazinuha utawi timbangane bid'ah. Wa mawazinuha utawi timbangane bid'ah iku salah satun telu. Ukuran mawazin itu ukuran bahwa bid'ah, apakah bid'ah itu dhalalah atau tidak. Ini maksud menurut Imam Zarruq niku ada 3 ukuran. Ukurannya yang pertama al-awwalu utai kang awal iku ayang dura. Iku ayang dura. Ayun dara kene. Iku ayang dura ayun dara yento dintingale apa fil amril muhdats. Apa fil amrin dalam perkara al muhdasi kang din nyar-nyare. Al-muhdas perkara yang baru. Dilihat dulu persoalannya. Persoalannya dilihat fa in syahida lahu mu'damus syariah. Fa in syahida mongko lamun nyakseni lahu kadue amrul muhdas. Apa mu'damus syariah, agung-agungi syariah. Wa asluha utawi asale mu'dam, wa asluha utawi asale mu'damus syariah falaisa moko ora ono apa mu'damu syariah iku bid'atin kalawan bid'ah. Mu'damu syariah niku cara pada istilah lain niku adalah usul syariah. Enten istilah di dalam memahami syariat niku ada gandengan kalau syariat digandeng dengan usul syariah gitu. Dengan usul syariah. Niku bagian dari akidah. Dari akidah. Usul syariah itu adalah akidah. Lalu yang kedua ada istilah lain niku adalah furu'us syariah. Furu'us syariah niku ulama banyak menyebutkan ahkamul fikhiyah gitu. Jadi hukum-hukum fikih. Furu'. Jadi ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Nah, di dalam kitab ini Mu'dhamus Syariah itu adalah al-usul syariah.
Walaupun di kalangan ulama fikih, ulama ahli fikih itu banyak menyebutkan bahwa kalau syariat itu banyak diistilahkan pada al-ahkamul fiqhiyah, pada hukum-hukum fikih. Jadi banyak menyebutkan adalah syariat. Di dalam kitab niki ukuran Imam Zarruq, apakah bid'ah atau tidak itu dilihat apakah persoalan akidah atau bukan. Ukurannya di situ. Ukurannya kalau ukurannya adalah usul syariah, mu'dhamus syariah, usul syariah, maka niku menjadi ukuran yang jelas. Contoh misalnya di dalam masalah akidahnya. Jadi masalah akidah. Akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Keimanan mulai ya zamannya Nabi Adam ya. Mulai zamannya Nabi Adam kepada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku mu'dhamus syariah, usul syariah itu tidak ada perubahan. Bahwa pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ukurannya kalau ada orang yang menyebutkan bahwa usul syariah bukan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah meleset dari usul syariah, mu'dhamus syariah. Itu yang dimaksud di dalam hadis yang maklum, yang masyhur niku, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jadi di situ mengapa? Sebab sudah menyangkut kepada usul syariah, sudah menyangkut kepada mu'dhamus syariah. Jadi sudah tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan maka itu sudah dolalah. Jadi dolalah itu ukuran yang pertama menurut Imam Zarruq. Maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah tergolong kepada bid'ah. Tapi kalau tidak gitu loh. Kalau tidak berada pada posisi mu'dhamus syariah gitu, maka itu bukan bid'ah gitu. Jadi bukan bid'ah. Ya, ini yang banyak ulama yang menyebutkan bahwa ketika bukan bid'ah ini, maka di sini akan banyak terjadi perbedaan kalau yang bukan mu'dhamus syariah, yang berada pada pada furu' ya, pada furu'. Wa in kana lalamun ono apa wa in kana lamun ono apa muhdas perkara sing nyar niku iku mimma setengah saking barang ya bakang nyegah apa dalika mangkono-mangkono ma bikuli wajhin kelawan saban-saban wajah, bikuli wajhin bikuli wajhin niku kalau kita diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kalau dilihat pada segi apapun, nah ya, dilihat dari aspek apapun, ya, dia tidak mancik kepada mu'dhamus syariah, wa huwa maka utawi muhdas iku batilun batil wa dalalun dan dalal. Jadi kalau dilihat dari semua aspek yang menyangkut terhadap usul syariah, mu'dhamus syariah, ternyata boten mancik, maka itu yang dimaksud dengan batil bid'ah dolalah, bid'atun dolalah. Wa in kana lamun ana apa
apa muhdas iku mimma saking barang tarajaat kang tarajaat niku molak-balik niku ada kecenderungan pemahaman bahwa masih ada hal-hal yang bisa dijadikan dasar tarajaat iku fihi indal ma apa al adillatu pirang-pirang dalil wa tanawalat lan merkoleh ing ma apa subhatu subha. Tapi masih remang-remang itu. Tapi masih ada aspek yang bisa dicarikan dalil bahwa itu masih ada peluang alasan dalil wastawat lan podo fihi indalem apa wujuhu pirang-pirang wajah alasan utubirat makodin welang-welang apa wujuhu wajah ma alasan ma fama moko utawi perkara tarajaha kang unggul apa ma mindalika saking mangkono mindalika saking mangkono muhdas rujiat moko den balikaken apa uju ilahi marang dalik. Jadi kalau masih ada memungkinkan gitu. Masih ada memungkinkan bahwa ada alasan-alasan tertentu yang bisa diterima walaupun masih kabur gitu. Masih kabur itu adalah terjadi perbedaan pendapat ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama nih. Maka itu masih belum bisa dikategorikan bid'ah dolalah itu. Mengapa? Sebab masih ada kemungkinan. Masih ada banyak kemungkinan yang dijadikan dasar dalil. Ini yang dimaksud di dalam ukuran yang pertama dari Imam Zarruq niki. Apalagi ukuran yang kedua. Jadi ukuran yang kedua ini. Al-mizanus tsani utawi ukuran yang kedua. Apakah bid'ah dolal atau tidak? Iku intibaru qawaidil a'immah. Milang-milang piro-piro kaidah dasar-dasar kaidah pirang-pirang imam wa salafil ummati lan salafil ummah ulama salafil ummah al-amilina kang padha nglakoni kabeh bitoriki sunnati kelawan dalan sunnah. Fama khalafaha min kulli wajhin fala ibrata bihi. Fama khalafa moko utai perkara khalafaha kang nulayane apa ma ha ing al qawaidul a'immah bi kulli wajhin kelawan saban-saban alasan fala ibrata moko ora ono diwilang-wilang bihi kelawan ma. Fala ibrata moko ora ono wilang-wilang dianggap bihi kelawan ma. Begini. Ukuran yang kedua menurut Imam Zarruq itu adalah istilah yang lain itu adalah salaful ummah. Niku adalah ulama salafus soleh. Kan napa niku di periode setelah tabi'in itu ya. Jadi ada periode Rasulullah, ahdun Nabi, ma'ahdus sahabah, terus tabi'in, tabi'in, lalu periode berikutnya adalah ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh itu adalah periode yang ketiga. Jadi salaful ummah, kalau di sini ada istilah yang lain itu adalah salaful ummah. Salaful ummah. Cuma yang perlu kehati-hatian di dalam istilah salaf ya. Di dalam istilah salaf itu sekarang ada pengkaburan istilah. Gitu nah. Yang dipakai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi niku juga menggunakan salaf. Jadi menggunakan salaf gitu.
Jadi mereka ini menggunakan ya salafnya. Cuma salaf yang digunakan oleh mereka itu adalah versi Wahabi. Yang kita ini adalah salaful ummah, niku adalah salafus soleh. Salafus soleh. Nah, ini salafus soleh. Kaidah imam-imam dari ulama salafus soleh yang sesuai dengan sunnah, maka mana itu yang dipakai? Jadi adalah bitoriki sunnah, ada hadis. Contoh kecil misalnya ya. Contoh kecil. Contoh kecil sekarang untuk kasus di di masjid kita ini, di masjid Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini, mungkin di pelaksanaan Jumat ya, di pelaksanaan Jumat itu, pelaksanaan salat Jumat itu, kalau diruntut dari hadis, niku kan ada banyak proses pelaksanaan salat Jumat, gitu. Menurut hadis dan pada qawaidul a'immah. Kalau menurut hadis ya, hadis itu syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah yang mutlak itu artinya semua para imam itu sepakat bahwa sholat Jum'ah itu adalah wajib jamaah, wajib jamaah. Lah syarat minimal berjamaah itu adalah dua orang. Salat berjamaah niku syaratnya minimal 2 orang. Lah, salat Jum'ah menurut hadis, jadi hadis niku wajib berjamaah. Kalau wajib berjamaah, maka salat Jum'ah maka cukup dengan 2 orang, sah. Betul. Niku 2 orang cukup sah. Gitu. Makanya terus para ulama menyebutkan ini terus ada perbedaan ketika pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku adalah berproses. Jadi mulai dari sholat Jumat yang kebanyakan dilampaui oleh Kanjeng Nabi niku adalah yang banyak pada periode-periode awal itu adalah 12 orang. Jadi 12 orang. Sehingga kebanyakan ada 12 orang. Sehingga sholat Jum'ah 12 orang itu adalah menjadi pada waktu itu dijadikan pelaksanaan sholat Jum'ah menjadi syarat. Menjadi syarat sahnya sholat Jum'ah gitu. Nah, baru ada periode berikutnya gitu loh. Tidak hanya 12 orang. Mengapa 12 orang? Karena kasusnya di 12 orang itu kan di pelaksanaan sholat Jum'ah pernah Kanjeng Nabi niku pada waktu khutbah niku. Pada waktu khutbah niku Kanjeng Nabi waktu membaca khutbah niku di sekitar masjid pada waktu niku datang banyak pedagang-pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Kan biasa kalau pedagang-pedagang kaki lima itu kan menggunakan momen kumpulnya orang. Gitu lah. Ketika waktu Kanjeng Nabi niku sholat Jum'ah, gitu. Ketika sholat Jum'ah membaca khutbah, pada waktu itu pedagang-pedagang kaki lima itu datang merembeber dagangane di ngarepe masjid niku lho. Sing jamaah niku buyar belanja dhewe-dhewe. Wah iki rebutan belanja napa niku jenenge di kaki lima itu. Sampai sisa 12 orang, gitu loh. Sampai sisa 12 orang. Akhirnya terus
ada ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Nah, itu pelaksanaannya. Mengapa ayat niku turunkan? Sebab pada waktu niku tinggal 12 orang yang mengikuti sholat Jum'ah dan mengikuti khutbahnya Kanjeng Nabi. Nah, gitu. Sehingga ada ulama yang menyebutkan ya sholat Jum'ah syaratnya ya sah, menjadi syarat sahnya sholat Jum'ah ya 12 orang itu. 12 orang. Bon. Baru perkembangan para berikutnya ulama salafus soleh. Jadi pada periode berikutnya adalah ulama salafus soleh ternyata itu adalah banyak yang menyebutkan bahwa pelaksanaan itu adalah yang 40 orang. Lalu yang 40 orang ini yang banyak dipegangi oleh mazhab kita adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa pelaksanaan sholat Jum'ah kalau kurang dari 40, kalau kurang dari 40 sholat Jum'ahnya kalau mengikuti ulama salafus soleh maka sholat Jum'ahnya harus gandeng dengan i'adah sholat duhur. Jadi kita di situ. Sholat Jum'ah kalau kurang dari 40 orang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i maka sholat Jum'ahnya sah tapi harus i'adah sholat zuhur. Lah di dalam kitab-kitab fikih niku i'adah sholat zuhur ya napa ya? Kalau mau dikritisi kan gini. Sholat i'adah sholat zuhur niku ya niatnya kan tidak konsis gitu lah. Alih apa? Wau sholat Jum'ah karena kurang 40 maka ngulangi. Wayai sing ne konsis kan sing diulangi sholat Jumatnya. Tapi sing diulangi sholat duhur gitu lah. Padahal sholat duhur turun sholat gitu lah. Maka ketika niat sholat duhur niku jadi usolli fardhu duhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan gitu lah. Diulangi padahal turun sholat duhur. Gitu. Maka terus ada ulama yang tidak mau gitu loh. Ada ulama yang tidak mau. Tetapi madhab kita Imam Asy-Syafi'i niku adalah mengatakan bahwa itu adalah sebagai ya njang kepeno bahasa kita niki ya njang kepeno. Njang kepeno niku nyampurnaanno sholat Jum'ah yang kurang dari 40 gitu terus dijangkep penuh ambek sholat zuhur dengan model i'adah. Padahal sholat zuhurnya dia tidak dilakukan, tapi kok diulangi. Makanya terus ada istilah di dalam kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu ada jadi sholat bila nawa bila sholat. Niki sholat zuhur tapi niati i'adah gitu lah. Kangge Jum'ah gitu lah. Padahal di dalam sholat zuhur i'adah niku boten enten niat sholat Jum'ah i'adah. Waya kan ngeten. Usalli fardhu dhuhri 4 mustaqbilal qiblati i'adatan li sholatil Jum'ah makmuman lillahi taala. Waya kan ngoten. Nek ada sholat duhurnya dijadikan napa? Dijadikan pelengkap kesempurnaan dari salat Jum'ah. Niki ndak. Salat i'adah itu adalah salat untuk mengulangi salat yang tidak dilakukan tetapi untuk menyempurnakan salat Jum'ah. Padahal salat Jumatnya ya sudah sempurna, maka menurut mazhab Imam Syafi'i ini yang dilakukan gitu. Walaupun ada pendapat yang menyebutkan bahwa kurang dari 40 ndak usah gitu loh. Makanya terus masjid ini menggunakan yang ulama salafus soleh. Jadi kalau kurang
Insya Allah di sini masih punjul ya. Punjul dari 40. 40 niku harus terkendali. Apakah mukim mustautin? Gitu loh. Apakah wong rangka penduduk setempat atau pendatang? Gitu loh. Nek pendatang iku yo Mas Aris, Sidarjo, mriki Jumatan pendatang. Gitu loh. Mas Ali, niku Candi, mriki pendatang. Gimana? Pak Hadi, Buduran, mriki pendatang. 40 niku mukim mustautin utawa mboten? Aja dihitung kabeh. Nek kate dihitung kabeh ya mahasiswa kabeh ya ponjol teko. Ngono. Makanya kemarin saya cek itu iki enten pinten sing jamaah mriki. Wah ponjol kok 700 ponjol. 700 iku wong rangka kabeh ta. Nah, niki makanya harus kalau mengikuti ulama salafus saleh maka harus ada. Walaupun bukan wajib nggih. Walaupun bukan wajib. Tapi ada ya kesuwen Gus dari ngono. Dari kesuwen melok. Tapi kalau dia beralasan kesuwen sehingga dia tidak ada zuhur, maka sudah meleset salaful ummahnya gitu. Apalagi NU punya jargon apa? Ulama salafus soleh gitu. Sudah tidak soleh lagi gitu loh. Tidak soleh lagi ya kaya di kantor-kantor, pabrik gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan maka tidak ada bedanya Masjid Mbah Hasyim Asy'ari ambek masjid di kantor-kantor niku. Di kantor-kantor niku karyawan kabeh. Karyawan niku kalau di Indonesia, kalau di Sidoarjo niku karyawannya ya ono sing teko Kediri, teko Tulungagung, urban di Sidoarjo. Maka menurut Imam Zarruq, jadi yang kedua, kalau orang melakukan sholat Jum'ah yang tidak mengikuti ulama salafus saleh itu termasuk bid'ah, tapi bukan bid'ah dolalah. Ngoten maksudnya. Tapi jangan sekali-kali dienteng-entengkan. Kalau dienteng lo ya engko bisa luntur jargon NU-nya. Jargon NU-nya bisa luntur gitu. Wah, sepenting wis sahaye tadi. Lah nek salah la padha lah masjid sampai masjid pabrikan lan. Kan bedane masjid Yai Hasyim Asy'ari dengan masjid. Jadi itu maka harus terkendali. Menurut Imam Zarruq seperti ini ukurannya. Ini maka harus ada ukuran-ukuran salaful ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Itu yang maksud. Fama khalafa min kulli wajhin fala ibrata lahu wa ma wafaqa usulahum wa ma utai barang wafaqa kang sesuai apa ma usulahum ing dasare ulama salafus saleh al-aimah fa huwa maqtama iku hakun hak, masih hak. Itu masih bukan bid'ah dalalah. Wa ini ikhtalafu ala sajan beto-beto fihi ing dalem ma far'an ing furu wa aslan lan walaupun terjadi perbedaan antara menurut sunnah hadis bahwa yang pernah dilampaui oleh Kanjeng Nabi adalah 12 orang. Nah itu ini namanya yang asal. Fakullun maka utai saban suci yutba'u kanten apelau apa kulun aslahu ing asale kulun wa dalilahu lan dalali kulun. Wa qad waqa'a lan terkadang terjadi min qawaidihim saking pira-pira kaidah ulama salaful ummah annama satemene barang amila kang lakoni bi kelawan ma apa salafu ulama salaf wa tabi'ahum lan mengikuti wong salaf apa al khalafu khalaf. Nah, yang khalaf niku yang periode keempat nih. Jadi kita ini adalah al khalaf. Yang khalaf. La yasi ora sa apa yakun ento ana apa ma ora ana iku bid'atan bid'ah wala madmuman lan ora den cela lan ora den cacat. Artinya
walaupun mengikuti ulamaul khalaf, gitu, ulamaul khalaf, maka bukan mazmumah gitu loh. Walaupun berbeda dengan apa? Ulamaus salafus saleh. Maka tentang mereka kula niku rumiyin ngeten nggih. Ada lagi tradisi ngeten, tradisi di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Niki kelakon niki kelakon. Contoh-contoh yang seperti ini kelakon. Di Lailatul Ijtima. Nih, di Lailatul Ijtima. Nih. Di Lailatul Ijtima, di pembahasan LBM Basul Masail, Lailatul Ijtima niku niki dan pernah dan ini terjadi ini. Lailatul Ijtima, salat witir fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan niku beda. Salat witir berjamaah itu hadisnya itu di Ramadan. Kalau di Ramadan tidak ada hadis witir berjamaah. Ulama salafus saleh berpedoman bahwa witir di luar Ramadan, gitu lah. Witir di luar Ramadan itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya di enok lakon Lailatul Ijtima, gitu lah. Salat hajat, gitu, jamaah. Salat tasbih, jamaah. Salat hajat, jamaah. Terakhir salat witir, jamaah. Mana hadisnya? Maka niki harus difahami. Yang memperbolehkan niku adalah yang banyak itu adalah di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jangan tinggalin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu adalah min jumlati ulama al-khalaf. Menurut Imam Zarruq, walaupun mengikuti ulama al-khalaf, yang witir jamaah niku bid'ah napa mboten. Maka itu bukan termasuk bid'ah madzmumah utawa dolalah. Kalau diikuti dari ulama salafus saleh, ya bid'ah gitu loh. Gitu bid'ah. Mengapa? Sebab itu mengikuti ulamaul khalaf. Ulama khalaf gitu. Nah, niku kalau disederhanakan orang ngeten mawon ya nderekaken Lailatul Ijtima untung-untungan jare ketimbang gak melok Lailatul Ijtima. Saya terangkan begini ini, amaliyah Nahdlatul Ulama ada yang model seperti itu yang banyak menjadi sorotan di luar Nahdlatul Ulama. Bahwa itu tidak ada hadisnya gitu loh. Kalau tidak ada hadisnya, mengikuti siapa? Mengikuti ulamaul khalaf. Kita harus tahu itu mengikuti ulamaul khalaf ini seperti ini kok. Kalau enggak ya nanti terus meleset kepada pemahaman bid'ah dolalah niku. Bukan. Dan ini yang maksud ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau yang cocok ya sudah gitu. Masih mengikuti. Itu yang dimaksud wa tabi'ahum al-khalafu la yasi ayakuna bid'atan wala madmuman. Wala tara wa ma taraku wa ma utai barang taraku kan ninggal sapa salaf wa ingma bi kulli wajhin dengan alasan wadihin kan jelas la yasi ora ono apa yakuna enten apa ma ana iku sunnatan sunnat wala mahmudatan. Ya ada yang seperti niku. Wa masbatu wa utai barang asbatu kan tepakan ulama sapa ulama salaf aslahu asalima walam yarid lan ora tumeka anhum saking salaf apa filuhu nglakoni ma faqala malikun moko dawuh sapa malikun malik Imam Malik bid'atun bid'ah. Maka ini Imam Malik menyebutkan bahwa itu adalah bid'ah. Memang Imam Malik itu gini, Imam Malik niku menyebutkan bid'ah berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kebanyakan adalah
pada hal-hal tertentu seperti ini kebanyakan adalah dia ibadah ghairu mahdhah. Jadi di kita ini akan ada ibadah itu kan modelnya dua ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang murni itu ada seperti sholat, poso, itu namanya ibadah mahdhah. Ada yang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah kebanyakan di bab muamalah. Menurut madhab Imam Malik yang tidak pernah dilampaui oleh Kanjeng Nabi itu semuanya bid'ah. Itu ada semuanya bid'ah. Tapi tidak bid'ah dhalalah. Contoh misalnya. Imam Malik misalnya. Imam Malik. Kanjeng Nabi niku kan napa niku jenenge dahare kan dahar kurma. Gitu. Gandum. Gitu loh. Kurma gandum. Gitu loh. Niku nggih dan itu yang sunnah. Gitu loh. Jadi itu yang sunnah. Kalau bukan kurma, bukan gandum, bid'ah. Gitu loh. Imam Malik. Dan menurut Imam Malik. Satu yang kedua, kendaraan juga begitu. Kendaraan yang pernah dipakai Kanjeng Nabi, unta, marangoten, kuda, gitu loh. Selain itu, menurut Imam Malik bid'ah. Imam Malik bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, gitu loh. Makanya terus di lingkungan kita ini kalau misalnya ya ada yang menyebutkan bid'ah ya biasa-biasa saja lah. Tetapi yang penting tidak sampai kepada bid'ah dolalah. Mengapa? Sebab Imam Malik begitu juga di sini. Faqala Malik bid'atun ya bid'ah. Mengapa? Li'annahum qur'an saat temen ulama salafus saleh iku lam yatruku orang ninggal sapa ulama saleh illa li amrin angin kadue perkara indahum monggo ulama salafus saleh fihi indalem wa qala Syafi'i lan dawuh sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa bi bid'atin laisa ora ono iku apa ma bi bid'atin kalawan bid'ah wa illam ya'mal halin sanajan orang nglakoni bi kalama sapa as-salafus niki wal akam lianna taraka lil amali wa qad yakun lil udrin wallahu alam bisawab. Muga-muga ngaosen iki enten guna lan manfaate amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enten sing ditangletangan? Boten enten. Gin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sallallahu alaihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ظاهرا باطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من ازواجنا وذريتنا جمع ذرية من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا واياهم من العائدين والفائزين بجنة النعيم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا واياهم من خيارة أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.